Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan lagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Selamat datang di Aurora Zeva. Halo Sobat Politik, isu ijazah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran kembali memanas. Kali ini bukan sekedar debat di media sosial, tapi sudah masuk ke ranah hukum yang penuh dengan drama. Mulai dari istilah ijazah gaib hingga seruan untuk melengsarkan Gibran di tahun 2026. Ada apa sebenarnya di balik gerakan ini? Kita mulai dari langkah hukum pihak Roy Suryo. Publik baru-baru ini dikejutkan dengan keinginan tim hukum tersangka untuk meminjam barang bukti asli berupa dokumen dan ijazah milik Bapak Jokowi dari pihak kepolisian. Langkah ini sontak menuai kritik pedas. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris pun sampai tertawa. Banyak ahli hukum menilai permintaan ini aneh, karena dalam prosedur hukum, barang bukti itu dijaga ketat agar tidak rusak atau dimanipulasi. Meminjam alat bukti untuk diuji secara mandiri dianggap sebagai langkah yang tidak lazim dalam sejarah hukum Indonesia. Di aduan subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menyambut, kami tidak berwenang juga untuk menghalangi. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kami ingin, klien kami sudah ditetapkan tersangka, maka hak hukumnya untuk membela diri, termasuk diantaranya untuk bisa mengakses bukti agar bisa membuktikan di tingkat penyidikan. Apa sih sebenarnya barang ini, deskripsinya setelah dilakukan verifikasi, itulah hak hukum yang hari ini kami upayakan menjadi hak klien kami dan diberikan oleh penyidik. Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan lagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Pinjam barang bukti. Tak berhenti di situ, nama tokoh senior Amin Rais juga ikut terseret setelah menyebut ijazah Jokowi sebagai barang gaib saat memberikan kesaksian di pengadilan. Alasannya, karena menurut beliau, ijazah tersebut hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa diraba atau diterawang sesuai standar pengecekan dokumen. Diraba tuh nggak bisa, diraba-raba tuh nggak bisa, Pak Amin. Apalagi diterawang. Nah, kalau hanya bisa dilihat, diraba, diterawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Oke. Sesuatu yang tidak measurable, Ya. tidak bisa diukur, Ya. tidak bisa seeable, tidak kelihatan, ya itu pasti gaib. Berarti Dan nanti memang ijazahnya kan gaib. Gitu. Berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan. Bukan gitu ya. menerawang lagi, Pak. Dia mesti pakai adat, kan udah jelas ahli udah datang didatangkan. Iya, Jadi Pak. kalau begini Bang, saya potong Iya. Bang. Kalau gelar perkara khusus kemarin itu gelar khusus abal-abal, gak benar. Kalau saya ikut di situ tidak boleh dipegang, apa dasarnya kan gelar perkara khusus, masa nggak bisa dipegang? Kita rampas aja, kita paksa. Di sisi lain, perdebatan internal antar pihak yang mempermasalahkan ijazah ini pun pecah. Kita melihat adanya ketegangan antara Ibu Elida Neti dan Rustam Effendi yang saling tuding soal kebenaran informasi. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka sendiri pun terjadi keraguan dan konflik narasi. Dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embossnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Yang paling ekstrim adalah munculnya resolusi 2026 yang disuarakan oleh Rizwan Sianipar. Ia secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk melakukan aksi massa atau people power guna memakzulkan Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2026 mendatang. Alasannya masih sama, tuduhan bahwa ijazah SMA Gibran tidak memenuhi syarat. Namun, banyak pihak menilai ini hanyalah manuver politik tanpa dasar hukum yang kuat, bahkan cenderung bersifat provokatif dan hanya bertujuan untuk mengulur-ngulur waktu proses hukum yang sedang berjalan. Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita,
Maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak, 2026, rakyat bergerak turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Pada akhirnya, publik diajak untuk lebih cerdas dalam memilih informasi. Apakah ini murni penegakan hukum atau sekedar panggung politik untuk menjaga eksistensi kelompok tertentu? Yang jelas, hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti fisik di persidangan, bukan berdasarkan narasi-narasi tanpa bukti yang sah. Bagaimana menurut Anda? Apakah gerakan resolusi 2026 ini masuk akal? Atau hanya sekedar kegaduhan politik biasa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Aurora Zeva, sampai jumpa di narasi berikutnya.